Dulu aku haters Jepang sebenarnya bang. Aku haters sekali Jepang. Aku kalau nengok cosplay itu kayak alay kali. Ini hobi sampah ini. Seharusnya kami keluar dari tirai itu tuh. Ini aku ceritain ya fullnya ya. Banyak. Ya, orang ini kan banyak. Kenapa lah nggak dibuat orang nih serikat wibu merdeka? Wah, Bayar cepet lempul, dapat kamar 2 juta. Itulah. Halo guys, selamat datang di Kazato. Hari ini kita kedatangan seorang admin. Halo. Dan juga abang-abangan wibu yang orang-orang udah pada tahu kok di Medan. Iya, nampaknya begitu. Nampaknya begitu ya. Siapa boleh kenalan diri sendiri? Nah, oke, halo selamat malam netizen. Ya, kebetulan kami ada retake tadi. Ini udah kami take jam 8.20. Ada teknis isu Sekarang udah jam 9. Waduh. Aduh, Bang Rin udah. bahasannya seru ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi tadi pada tadi buka aib banyak dia. Waduh. Sedikit aja, sedikit. Oke. Nama aku Dede ya, Dede Satria. Nama IG ku ya. Dia dong. Ada. Oh iya. Nanti ada IG-nya. Di IG di bawah ya. Mau IG siapa aja dimasukin? Waduh, IG gua aja. Ya, Soy Deblo tulisan kecil semua. Oke, aku udah cosplay dari 2013. Ya, masih aktif lah sampai sekarang ya. Jadi sorry, ya udah aktif sampai sekarang, sampai jadi admin sampai sekarang udah aktif sama 2-3 tahunan kalau nggak salah. Jadi terakhir kali aku nggak pernah lihat aku cosplay kan Bang Man ini kan. Terakhir kali aku cosplay kapan? Jangan-jangan aku udah nggak cosplay, cuma jangan-jangan masih baruan aku ketimbang kau. Oh enggak lah, udah lama lah. Aku cosplay dari 2013. Enggak, maksudnya terakhir kali aku cosplay. Oh terakhir, sorry. Terakhir kali Akiba tahun lalu ya, Meh? Yang Akiba terakhir kapan? Tahun lalu ya? Jadi apa tuh? Aku jadi Sui Kyoraku dari Bleach. Yang pakai topi. Oh iya, yang poses kita ya. Oh iya, sama lah berarti. Itu. Terakhir kali itu sama lah berarti. Betul. Itu aku terakhir di situ ya, kalau ada event gede lagi boleh lah. Rencana kapan mau turun lagi? Ada event kita? Kan ini ada nih announcement kemarin dari kelas kan. Beberapa kan dari Medan. Ya katanya ya bulan 4 ya? Ya, bulan kalau Itulah Akiba kan mungkin yang udah di-announce sama pihak kelas kan bulan 4. Oh ya bulan 4. Kalau gitu ya bulan 4 lah. Cosplay kok berarti? Cosplay. Kalau Sastra musika nggak main? Amin. Harus main. Ada drumnya nggak tapi? Harus ada. Kosan drumnya harus ada. Kemarin nggak ada drumnya? Ada. Ada. Tapi enggak lah. Itu dia. Oke, kita baliklah ke belakang. Ke hal-hal yang sebenarnya udah kita bahas tadi. Aku peninggal makanya tuh bata-bata aku, padahal udah kencang kali aku tadi ngomong. Udah enggak apa-apa, kita ulang. Ya, kita ulang nggak masalah. Enggak apa-apa. Mau tahu Dede dapat ini ya, ada yang belum tersampaikan lah mungkin ya. Mungkin ada. Oke, boleh deh diceritain deh awal mula kau cosplay kapan dan kenapa kau tertarik sama dunia Jepangan? Oke. Sebelumnya aku ya suka cosplay itu dari 2013. Itu awalnya gara-gara aku suka sama Shingeki no Kyojin. Nah, aku lihat laptop kawanku, ini anime nih. Ya pasti kan awalnya orang suka, ya nggak semua sih. Tapi kalau aku nengoknya dari anime dulu, baru suka di Jepangan. Aku suka SNK, Shingeki no Kyojin. Lagunya pun enak-enak, kan actionnya segala macam. Dah seru tuh. Lama-lama aku telusuri. Nah, jadi lama-lama aku tertarik nih. Dulu aku haters Jepang sebenarnya bang. Aku haters sekali Jepang. Aku kalau nengok cosplay itu kayak alay kali. Ini hobi sampah nih. Sumpah aku ngomong kayak gitu. Itu saking benci. Cowok pakai wig. Cowok pakai wig. Oh, aku nengok di Hotel Dantop tahun berapa tuh? Ya tahu. Itu tapi itu termasuk gede loh eventnya itu. Iya sih. Kalau di dalam ballroom deh itu, luas tuh. Oke, aku nengok di Hotel Dantop. Oh, Dantop yang dia kan kalau nggak salah ya, Dantop itu kan yang dia lombanya di luar. Kayaknya di luar om, bukan di Enggak, dia ada event di dalam, cuma lombanya di luar. Di luar. Itu ada yang pakai ya kostum-kostum biru tuh, Bang Nur Fadli ya. Lupa aku. Itulah ya. Oh, jadi ini Roy Mustang dia. Roy Mustang. Aku nengok pertama dia dulu. Aku di kereta tuh di. Oh, jadi kok pada saat ngeliat dia kok ngerasa kayak sampah nih cosplay gitu? Iya, jadi aku dia enggak bukan Bang Nur Fadli ya, bukan. Maksudnya hobi. Ini kostum ya. pakai wig apa kayak Teletubbies kan berwarna tuh. Ya udah aku pinggiran kereta aku nih. Aku sama kawan. Lu enggak masuk tuh? Enggak.
Tuh ada orang-orang lain, ini ngabis-ngabisi waktu aja deh. Dan ternyata tengoklah, Terlibat. senjata sampai makan jadi tuan ya. Jadi admin loh, itulah. Nah dari situ, pertama aku sukanya ya dari SNK tadi, aku punya ya 3 kawanku, gara-gara orang itulah aku masuk tuh. Ada Gilang, ada Agung, sama Irfan. Jadi gara-gara orang tuh kenali aku ke satu tim Kan cosplay. kenal dari mana? Anak sekolah. Aku bingung juga. Oh, kami fans. Irfan yang Sanji kan? Iya. Yang Jishang, Iya, Sanji, ya? Kayaknya fans JKT om lupa. Oh, gara-gara Wota. Nah, dia gara Wota berempat, dah orang tuh ngenali aku lah ke pop culture nih kan, Jepang-Jepangan. Aku dikenali ke tim tuh, timku yang dulu. Bukan timku enggak, maksudnya tim Iya, ya yang lama aku. tim cosplay kau yang Iya, tim dulu cosplay yang lah dulu, ya. Kazumi Yoshi. Itu ada Kak Wika, Bang Agung, Audo, Kak Bulan. Ya, masih ada lagi lah beberapa. Nah, aku dikenal di situ, di ospek lah aku. Kok kenapa mau cosplay? Aku debar juga. Gini lah aku, macam tentara itu. Saya Jadi suka. sekolah kau itu ya? Iya, karena saya suka Kak. Aku dulu pakai saya. Karena saya suka kakak gitu. Nah, ya enggak gitu. Dulu Kak Bulan tuh nanya aku kayak gitu. Ya udah, terakhir join. Ya udah sering-sering lah ke event ya. Ya, aku sering lah ke event tuh jadinya. Nah, gara-gara orang tuh bertiga lah. Dah, event pertama aku turun. Oh, sebelumnya aku sebelum ikut yang tim-tim ini, aku ada ikut lomba di ya Bunkasai Primbana. Iya. Itu J-Style sih. Dulu aku jadi air gear. Jadi, siapa nama karakternya? Eki ya? Eki Minami ya? Lupa aku. Pokoknya pemeran utamanya lah ya. Kau pada saat itu pakai sepatu roda juga nggak? Atau sepatu? Enggak, aku pakai sepatu Converse saking nggak nyambungnya. Orang headgear-nya kepala kan yang gede itu kan. Tapi kau memang nonton RG? Goggle nonton om. Sampai tamat? Nggak sampai lah. Mana? Kayaknya nggak sampai tamat lah itu kan. Tapi kan aku semalam ngobrol sama Darin kan. Dia juga RG kan. Katanya dia suka karena ceritanya bagus. Kau suka karena apa RG itu? Ya keren lah om. Pakai Dia kan sepatu. genrenya ecchi. Enggak lah, karena perlombaannya ini. Tapi genrenya ecchi kan? Ya, ya boleh lah mata dikit, tak gitu lah. Ya udah suka ceritanya lah ya. Iya, aku suka ceritanya. Terus Yang arah ke ecchi. nggak ada yang nolak, ya kan? Nggak ada yang nolak. Ya udah suka itu, ya udah aku ikut ke Bunkasai Penimbana ini, udah kalah lah pasti. Dulu legend-legend J-Style, waduh ada Fatih dulu. G-Style pakai baju Ergir, Ergir, waduh nggak nyambung sekali. Ya udah itu dulu ada si Fatih sama ya. Ntar lo, sebelum kita lanjut, orang mungkin nggak tahu, G-Style ini apa? G-Style ini lomba apa sebenarnya? Apakah juga bagian dari cosplay, apa sebenarnya beda? Bagian dari cosplay lah, tapi dia lebih ke Harajuku. Ya. Lebih ke Harajuku sih, dengan kostum-kostum VK kan, VK gitu, model-modelnya kayak gitu J-Style. Japan style lah Japan ya. style, Dia nggak ada betul. runutan harus ngikutin karakter. Nggak ada. Style. Ada karakter misalnya dari anime itu nggak ada. Ya Harajuku, gimana ya, rambut ngembang, Ya. baju-baju ada yang pakai dress. Lolita, Lolita gitu. Kalau misalnya referensinya mungkin kayak Laruku. Laruku, gitu-gitu ya VK kayak yang bilang tadi, VK band-band kayak Gazette. Kayak The Gazette. Baju-bajunya ya apalah metal pop Jadi kau nonton SNK dulu atau nonton RG dulu? SNK. Baru RG. Erjir aku udah lama tahu. Oh, udah lama tahu. Iya, tapi kayak udahlah. Ya udah. Berarti sebelum SNK kau udah ada nonton anime juga? Ada. Oh, cuma Daniel aja. Aku sebenarnya wibu tapi aku nggak mau aku wibu. Iya, cuma aku suka. Oh, ya udah sama lah kayak kita nonton Doraemon. Oh, enak. Ya udah, bukan berarti aku suka Jepangan enggak gitu. Dulu oke terus ya. Lu Gitu. kok anak SMA kurus-kurus pakai kacamata? Enggak pakai kacamata. Oh enggak, kalau pakai kacamata sekian jadi Nobita. Ya? Waduh, itu dia, lain lah. Ya udah masuk ke tim itu, itulah pertama kali aku muncul itu lomba Bunkasai 2013. Bunkasai 2013 itu yang mentor aku, Audo. Yan bang, senang kali dia Jadi tuh mentor mention ya. tuh ya. Makasih ya bang. Abang-abangan Wibu Medan. Abang-abangan wibu, pokoknya semua harus tahu Audo lah. Iya. Aku kenali aja nih, Audo Idowin, follow aja. Tuh dia. Nah, dia mentor aku sama yang buat sound aku dulu Kak Wika. Oh, berarti di tim itu memang inilah ya, kerjasama lah ya. Ya sama lah, aku ya awak masih newbie minta tolong lah gitu. Nah itu Perform tuh kan? perform dulu Street Gengsi lah ya. mana ada, nggak ada. Dulu kelasnya masih perform tuh masih
yang terbaik lah. Ya udah, terus aku jadi Devil May Cry ya, jadi Virgil dari Devil May Cry. Devil May Cry aja tuh, nggak ada 5-nya kayaknya seingat gua. Devil May Cry jadi Dante yang emo itu, yang rambutnya lupa aku modelannya. Bukan Dante, sorry, Virgil. Udah pakai wig nggak tuh? Enggak, rambut asli. Udah asli. Aku pakai gel dulu, kalau nggak pakai wig pakai rambut asli. Gatsby, pakai Gatsby banyak-banyak, Sasha putih. Tuh, putih lah rambut tuh. Bekerak lah kepala tuh ya. Oh asli. Dulu pun Om ini juga pernah jadi Dante. Dante CJ. Dulu aku pertama jumpa Om ini, boleh foto katanya. Aku di fotonya, begayal aku udah kayak gini. Oh udah. Makasih ya Bang. Rumah sakit. Ih. Oh ya, itu habis berapa tuh? Pertama kali cosplay. Yang Virgil maksudnya. Sasha Limpul. Sasa kepake semua langsung. Pakai Sasha Limpul, sarung tangan itu satu box harus 200, 2,5. Satu box tuh banyak loh. Pakai aja cuma 2 kan. Makanya aku pakai satu box lah, biar tebal. Lens cepet-cepetan lah mungkin. Lens Apa kontak lens? kontak lens aku pakai. Oh. Oh dulu totalitas harus. Iya. Lens pakai. Terus aku ada baju kayak winter gitu, warna hitam dimodif sampai panjang ke bawah. Dan Itu pesan sama tukang jahit. Maksudnya nggak pesan, aku beli barang, aku beli kainnya, ditempelkan ke winter itu. Padahal bukan baju aslinya, baju modifan itu. Aku ya bingung. Padahal karakternya nggak ada ininya loh. Itu kalau ada yang nengok, ini ada bulunya. Aslinya nggak ada kayak gitu. Aku kayak agak geli juga ngingat, kok kayak gini gitu. Seharusnya kan ada gambar karakternya ya. dan menang itu ya. Menang, juara 3. Dapat uang nggak? Dapat. Sama piala ya. Nama piala. Masih ada di rumah. Jadi tuh inilah ya, untuk tim cosplay kan itu pertama kali tim itu menang atau sebelumnya ada pernah? Baru itu. Oh, kebanggaan lah ya. Bangga kali. Oh. Dan itu di perform. Aku sampai sekarang kalau cosplay itu yang di kepala aku tuh perform. Kalau bukan yang lain nggak, mungkin beda ininya lah, kesukaannya lah. Kalau aku lebih suka perform daripada coswalk gitu. Kalau kau suka perform, terakhir kali kau perform kapan? Sama udah ICGP itu aja mungkin. ICGP. Oh iya, itu udah kita bahas sekarang ICGP. Boleh, bahas CGP. Aku terakhir menang yang Kau terakhir menang ya? Waduh, iya oke, disitulah terakhir perform. Dapat reward lah ya. Dapat best story atau best kostum, lupa. Tuh aku sama Wahyu Saputra tuh kalau ada yang tahu, itu kami cosplay jadi Evil Within 2. Nah, jadi rewardnya dapat best story Best story. Oh, sebelum aku lupa. Yang aku buat Kazal Talk sama Diki, dia ada bilang, dia suka cosplay tuh kadang lihat kalian katanya. Dia sudah bilang, aku pengen nge-remake lagi Evil Within itu sama orang yang cosplayin itu. Kau katanya kan, Abang Dede katanya. Tapi tergantung Dede mau atau enggak. Aku udah bilang sama kau ya, aku udah ajak ayo, dia nggak mau. Karena dia bilang kemarin, kan dia bilang kemarin sama aku, katanya performanya nggak mateng katanya. Nggak bagus lah. Nggak mateng. Sebenarnya ya, itulah kita beda waktu latihan sama ada di panggung. Itu mental udah beda kali. Kalau latihan nggak ada pemetaannya kan? Kami ya di latihan totalitas asli, tentang gimana-mana lah. Jadi kalau ada yang pernah nengok kami dulu kayak mana, yang di panggung itu pasti beda kali sama yang rehearsal lah ya di rumah ya, latihan di rumah. Karena kan di panggung pasti ada gini ya. Cuma ya beda-beda lah orang kan. Ada apa faktor paling besar kenapa itu bisa jadi beda? Karena cemas itu kah atau karena memang cemas tidak mengekspek panggung yang ternyata lebih besar daripada perkiraan pada saat latihan kah? Cemas. Itu cemas satu, sama kalau dibilang persiapan sebenarnya udah siap, tapi kayaknya ada yang salah gitu. Bukan tata letaknya, ada barang yang salah. Seharusnya bentuknya nggak gini, jadi gini gitu. Salahnya? Ya. Maksudnya itu salah pada saat di atas panggung ternyata salah bawa barang atau gimana? Baru tuh pikirnya kayak seharusnya ini kan bentuknya nggak gini, bentuknya tuh nggak gini tapi gini ya, gitulah bahasanya. Jadi setelah selesai perform tuh kayak, oh iya pantas lah gitu. Jadi seharusnya nggak mau aku ceritanya sedih kali bro. Nggak, ya kami udah siap, udah 100% lah kami latihan itu. Cuma kalau di panggung ya itulah kan
mental pun beda-beda. Berapa lama persiapan kalian itu buat ikut CGP? Karena harus buat sendiri itu kan semua kan? Dua 2 bulan? 2 bulan. Oh, lama. Termasuk proper lah 2 bulan. Iya, 2 bulan ya masih ada lah kelang-kelangnya gitu. Tapi yang masih, ya aku kan ada sibuk-sibuknya, kadang dibantu masih Wahyu. Kadang Wahyu banyak inilah nolong lah. Menurut kalian 2 bulan tuh waktu yang cukup, pas atau terlalu sedikit buat ikut di CGP? Terang-terangannya sebenarnya kalau udah kita ngomong oke lah misalnya 4 bulan lagi ICGP tuh, kalau bisa waktu kalian sebelum ICGP itu udah keluarin ya, kalian tuh udah siap. Iya. Berarti kan kita udah persiapkan ini dari awal gitu. Iya. Jadi kalian maksudnya kayak nggak gagok lagi. Ini karena kita udah ini latihan terus, siap segala macam. Jadi kalau kadang aku nggak bilang semua ya, kadang kan ada tuh yang ngerjainnya Hamin sebulan. Iya. Hamin 2 minggu, adalah yang mulia kan, nah gitu-gitu lah. Kalau bisa tuh sebelum itu gitu. Jadi kadang nengoknya, ya kalian kenapa ngerjainnya nggak dari lalu-lalu sih? Sebenarnya kan, kalau kalian memang mau ikut kan bisa kalian kerjain gitu dari awal sebelum itu di launch tanggalnya gitu. Biasanya memang yang mau menang tuh, yang udah setahun sebelum, setengah tahun sebelum. Kadang aku nggak nyalahi orang, kadang kan kesibukan orang kan beda-beda kan. Cuma kan kalau bisa sebelum 2 bulan atau 3 bulan sebelum acara itu kan udah ready. Jadi pun kita pun di dalam, kadang pun di belakang backstage pun kadang masih buat juga kan. Kalau bisa jangan kayak gitu lagi gitu. Cuma kan itulah level kesibukan orang kan beda-beda. Jadi aduh aku nggak ada waktu buat ini, besok aja lah. Besok jadi besok lagi. Besok minggu depan bulan depan, nah gitu dia. Jadi kalau bisa disiapi gitu. Ini ada bedanya nggak di CGP sama perform pada umum yang ada di lokalan event lah? Beda loh. Dia kayaknya kalau dari aku ya, kalau di CGP dia lebih terstruktur. Kan ada, maksudnya kan judul yang kita bawa tuh kan memang misalnya memang harus dari Jepang. Apa-apa pun harus dari Jepang, nggak bisa yang dari Amerika, Eropa gitu. Cuma kalau masalah performnya menurutku sama sih, tapi ya bedanya kalau yang di CGP ini kan harus 100% buatan kita gitu. Kalau di perform biasa kan kita biasanya ini kostum aku beli. Yaudah aku pakai, yaudah aku perform. Itu event lokal biasa ya. Yaudah aku perform. Nah, bisa. Tapi di CGP ini nggak bisa. Di CGP ini harus kita pure buatan tangan kita sendiri, atau ada dari asisten kita juga bantulah, saling inilah. Iya. Saling memang harus kerja sama tim lah. Harus kerja sama tim, wajib. Nggak boleh dia apa-apa sendiri, nggak boleh. Kesalahan apa paling fatal pada saat ikut CGP? Yang bisa kau share sama orang supaya orang tuh yang pengen ikut nih adalah, oh ini harus kuanti-wanti nih yang ini nih. Case off. Berarti durability kostum lah ya? Iya, durability kostum, betul. Kadang kan kadang kan ada yang mau perform dia jungkir balik, atau gimana, atau mau rolling dengan badannya sendiri. Itu kalau bisa dipastikan kostumnya itu udah proper, nggak untuk dibanting-banting gitu. Atau sama properti itu kadang, ya itulah kalau zaman kami, ini buka-buka ya, kalau zaman kami salahnya di propertinya. Mungkin tirai, ini kita sharing juga ya. Iyalah. Tirai, buat orang-orang yang ada mau ikut. Tirai itu harusnya ketat. Jadi seharusnya yang kami seharusnya kami keluar dari tirai itu tuh. Ini aku cerita ya fullnya ya. Nah jadi setelah scene, ya kami si Wahyunya ada 2 kostum. Jadi kalau ada yang manipulation, pertama yang jadi yang kepala locker itu sama jadi Laura yang tangannya 6. Harusnya keluar dari, setelah jadi yang kepala apa itu, lupa aku namanya. Dia si Wahyunya jadi yang tangan apa itu udah seram. Itu kami memang pengen bawa ICGP ke nuansa lebih seram, jadi nggak kayak action segala macam, lebih creepy gitu. Tapi itulah mungkin ya namanya accident kan om, tirainya jatuh, salahnya di situ mungkin. Kenapa tirainya jatuh? Mungkin kurang ketat. Sama kurang beban mungkin di bawah. Kurang beban mungkin di bawah. Soalnya ya itulah kayak aku bilang, beda persiapan di atas panggung sama di waktu latihan. Waktu di latihan kami nyoba
Bisa kok. Ya, apalagi kalau di panggung itu kan cuma sekali kan, tidak ada kesempatan kedua. Betul. Makanya waktu mau keluar aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tiranya jatuh, dep. Wah, Surprise. Ada. Yaudah. Seperti pada umumnya kan, aku kalau Om ajari kan, yang aku ingat dari yang Om bilang ini apa? Konsep itu segala macam hanya kalian yang tahu. Ya. Nah, penonton Cuma nggak tahu. kalau ICGP yang sekarang, yang nggak tahu lah dari kapan ya. Cuman kalau yang pas aku zaman aku dulu kan namanya sebenarnya Clash sama ICGP itu beda. Nah, Jadi Clash itu yang mengambil dari setiap regional, ICGP dulunya cuma di Jakarta. Nah sekarang Clash itu udah nggak ada lagi di masing-masing regional, adanya ICGP dibuat di CGP regional semua gitu iya, kan. betul. Kalau Clash itu cerita sedikit lah ya. Kalau Clash itu kan ujungnya itu di Jakarta, Betul. ICGP itu ujungnya di Jepang. Nah jadi dulu seingat aku pas aku zaman Clash, konsep itu tidak pernah diceritain. Nah, sekarang kan harus diceritain. Artinya kalau misalnya ada kesalahan itu bisa jadi pertimbangan dari juri kan. betul. Tahu aku kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ada yang mau tahu detailnya langsung ke website-nya aja lah, biar lebih pasti. Iya, betul. Makanya setelah itu, yaudah itu tirai itu jatuh. Harusnya itulah yang kayak aku bilang. Kalau bilang masalah persiapan di stage itu wajib. Prop-propnya dilihat lagi, kostumnya dilihat lagi. Apakah udah proper untuk yang kayak aku bilang tadi jungkir balik. Tapi kalau masalah koreo, ya itu wajib lah kan. Itu latihan. Apa momentum timing, ting. Kadang orang dia udah mukul duluan, ting. Itu ada kayak gitu. Delay dia. Delay. Ting. Kalau bisa kan momentumnya ada dia, Ya. pukulannya sama-sama. Timing. Sama kalau bisa, kalaupun memang main pedang-pedangan dari jauh pun sebenarnya bisa ya kan Om. Maksudnya kan masih tetap kelihatan kena gitu. Kalaupun takut pedangnya hancur gitu. Itu kan kalau untuk event-event lokal lah. Kalau bisa CGP janganlah dihancuri. Kasihan kali gitu. Itu paling masalah prop. Itu itu fatal kali. Pengalaman ya. Aku orang ingatnya, aku nggak nyalahin juga, cuma memang bawahnya tuh memang nggak ada kami. Biasanya kan kalau buat tirai lakban. Ya kan? Iya. Di lakban. Ini nggak ada, cuma ya kami ya orang di rumah nggak ada terbang kok, kan gitu. Apalagi di rumah mungkin latihannya, kan main latihannya outdoor, indoor. Kalau outdoor kan biasanya ada angin. Indoor, ruang tamuku lebar. Oh iya. Indoor, ya udah. Tirai di situ katanya. Ya udah, coba keluar. Nggak ada masalah. Nih tiba-tiba Wahyu mau ganti baju, zup, dung katanya. Ya udahlah. Improvise. Lalu kayak bilang Om tadi, orang nggak akan ada yang tahu konsep kita. Ya udah, aku buat aja sesuai apa yang kami rencanakan untuk buat sendiri. Dup, udah habis. Udah gitu aja. Sisanya udahlah. Biarkan juri yang nilai. Iya, hanya juri lah yang tahu tuh. Cuma ya Jadi ada pengen ikut lagi nggak? CGP-nya? Iya. Sama Diki tadi, mana tahu? Sebenarnya aku pengen kali, tapi waktunya nggak ada Om. Ya, sekarang udah sibuk ya. Sekarang sibuk. Prioritas cari uang sekarang ya. Itulah dia. Cuma ya itulah pengennya sih ikut lagi sih, pengen kali. Cuman kapan lagi kan, setahun sekali. Cuma kalau bisa buat yang teman-teman koser-koser baru di Medan coba ikut lah ya kan Om. Iyalah. Biasa di situ. Itu pengalamannya beda tuh sama ikut local event yang sekedar perform atau coswall. Makanya aku ulang tadi cek propnya, kostumnya, semua dicek sebaik-baik mungkin. Sama kalau bisa please di manapun Anda berada jangan mendadak lah buatnya lah. Coba dipikir-pikirkan tiap malam, aku kurang apa ya, apa yang kurang di kostumku segala macam tuh langsung dibuat. Jadi Kurang jago. Kurang jago ya relatif lah, nggak ada yang tahu kan. Jadi udah di tempat pun kita udah senyum aja. Udah tunggu. Oh udah mulai ya lomba ya, ayo. Nah, jadi nggak ada. Nah itulah dia. Ya hanya langit dan bumi lah yang tahu tuh ngapain ya di belakang ya. Intinya sama latihan yang banyak lah ya. Latihan yang banyak. Karena dengan latihan yang banyak kita bisa meminimalisir mistake yang ada di atas panggung. Betul. Sama kayak membaca, lancar kaji karena diulang. Iya. Itu dia. Gila bijak. Itulah dia. Segelintir pengalaman yang ada tuh. Kalau bisa dikumpain, dipas-paskan lah impact-nya tuh untuk mukul segala macam. Action-actionnya. Geser sedikit nih tadi. Tapi kan daripada cosplay. Orang lebih banyak tahu itu sebagai anak band. Band-band Jepang banyak nggak sih sekarang band-band Jepang di 2024 ini?
Atau cuma kalian? Yang lain nggak akan kasih masuk? Jangan kayak gitu, enggak. Mungkin ada, kalau yang dulu kan yang aku tahu, dulu ya oke kami Nagareboshi ada, dulu Tosca ada, itu Bunkasai semua sih, aku lupa namanya. Tosca ada, Genorox ada, terus Genorox, terus seingat, oh apa ya bandnya Bang Kita Tiga. Oh, tapi bukan Kita Tiga deh pada saat itu ya. bukan kita tiga kan akustik. Ya itu band juga oke lah. Nah. Band siapa? VK dulu, Bang Robi kenal nggak? Bang. Enggak. Dulu aku tahu dulu Cokoreto. Itu. Oh, Cokoreto. Udah lama kali tuh nggak ada. Ya itulah dia. Itu kalau di Bunkasai turun rame kali tuh, gila tuh. Cokoreto. Sama paling kalau yang tahun ini ya kami ya nggak tahu lah, mungkin kami aja ya, sastra musika itu aja mungkin. Nah mungkin kalau ada yang lain ayo kita join sama-sama. Oke. Itu dia. Jadi kalau misalnya Nagareboshi ini band yang kau buat sendiri? Nggak, itu band senior di FIB. Oh, kau kuliah di FIB. Aku di FIB, aku kuliah Jurusan? di sastra Inggris. Oh, karena orang kan taunya, aku dulu juga taunya FIB itu cuma sastra Jepang. Nah, Rupanya ada juga sastra yang lain ya. dulu Tapi kenapa dari sastra Inggris suka Jepang? Jepang ah? Sama lah kayak dibilang bapak aku. Kau suka Jepang, kenapa kok masuk sa Jepang? Ya aku nggak tahu. Bala kayak maksudnya kayak ngapain aku kuliah situ gitu. Tapi ternyata setelah aku dengar sangat profit. Sastra Jepang profit? Profit sekali, sangat. Itu ya udah pokoknya jadilah gitu. Banyak yang aku dengar kayak gitu. Ya terus oke, aku karena ya aku pun suka apa juga Inggris juga. Ya udah kuliah sastra Inggris, kenal sama drummerku si Anmar. Dia kan satu jurusan. Ya udah, dia komen band kami yuk. Band apa? Jepang. Boleh nih. Aku kan selama di rumah itu ya aku suka juga aku cover lagu tuh. Kalau ada yang buka IG ku lagu lama banyak tuh. Dah diajak dia lah. Dah ini ternyata Nagareboshi ini gabungan ini band-band seniorku nih dari ya 3 orang sastra Jepang, yang satu lagi drummerku sastra Inggris. Band-band sastra lah jadi kan. Nah, yang vokalis, yang gitaris, ya sama yang basis nih 3 lagi di Jepang sekarang. Oh, jadi cerita ini bandnya udah inilah ya, udah tidak ada lah ya? Ya, sudah tidak ada. Tapi itulah, aku diajak masuk ke situ, udah main. Pertama kali aku main, perdana tuh 2017. Bawa, ya lagu Shunkan Sentimental, kalau ada yang tahu. Apa tuh? Aduh, band apa namanya ya? Nggak usah Google lah ya. Nggak usah. Itulah ini aja, rimanya aja. Mantap orang tahu. Aku nggak tahu judul kadang. Familiar sih. Itulah dia, ada bawa lagu itu sama ada lagu lain juga. Oh, Skandal. Yang mana? Band Skandal nggak tahu? Ada cewek tuh berempat. Ini kita bahas band yang ada di Medan itu atau? Maksudnya lagu yang kami bawa, sorry. Oh. Itu aku bawa lagu itu pertama sama orang itu, seru kali. Itu Bunkasai paling gede yang pernah aku jumpai. Itu di Pendopo tuh. 2017 udah. Karena aku udah stay sama orang tuh, udah aku planning nih. Kan sebenarnya basisnya ada tuh Bang V namanya. Nah, dia ke Jepang. Ya udah, aku tuh karena dia lah. Switch. Berarti itu bukan band gue ya, bukan. Diajak. Oke. Kau yang paling baru? Maksudnya yang paling baru diajak? Atau ada setelah ada aku ada lagi. Oh. Nah, jadi udah aku diajak, aku ada inisiatif nih. Kita kok nggak tambahnya satu lagi gitarisnya gitu, biar nggak kosong kali gitu. Nah, masuklah gitaris kami yang apa ini junior kami, sastra Inggris juga, Lana namanya. Udah dia Jakarta sekarang. Ya udah berlima lama-lama main terus. Event paling ya berkesan kalau menurutku tuh yang di Mega Park. Itu gede kali. Itu gede juga. Mega Park. Oh iya, yang ada Kolim bukan? Kolim, oh ya, pas. Oh iya itu. Kok ada main di situ ya? Ada. Itu di situ juga. Ya udah makin lama kami
main-main makin inilah kan. Wah, makin famous lah ya. Iya, siapa yang nggak tahu. Yang makin famous itu Nagare Bosinya atau kaunya? Waduh, udah emosinya bang. Aduh, kalau aku ya kawan ke kawan lah kan Iya, gitu. iya, iya. Oh tapi dulu aku dengar cerita pada zaman Nagare Bosi itu, yang Mega Park itu, aku dengar dari Diki. Katanya dulu Bang Deddy nyuruh kami ngumpul, anak-anak wibu-wibu otaku ini, suruh bikin apa komunitas, apa kepala komunitas gitu. Iya. Terus tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Kami. Iya, orang ini kan Banyak. Ya, orang ini kan banyak. Kenapa lah nggak dibuat orang nih serikat wibu merdeka? Wah, maksudnya kayak perkumpulan komunitas bakbuk. Orang ini kan bisa sama-sama gitu. Ya. Grupnya masih ada, masih Apa namanya? FJSU. Apa itu? Federasi Jejepangan Sumatera Utara. Klik kali. Udah masih ada, ya dibilang aktif, nggak aktif, cuma kadang kalau ada info event ada di dalam. Ada. Sampai sekarang masih ada chat-chat di dalam? Atau nggak ada sama sekali? Chat nggak pernah lagi. Nggak pernah, Kem. Cuma di pos-pos itu si Diki kadang selalu ngepost tuh kalau ada event di situ. Oh, Diki masih mau ngepost itu? Masih, ya kan Dik. Dedikasinya Diki ya? Memang dia payah kepala Mace nih, udah dia gabungan dari situ. Aku ini siap, udahlah orang ini kumpulin aja lah gitu, udah cerita-cerita, terbuat. Cuma kayak nggak jalan gitu, udahlah. Tapi kata Diki tuh kedok doang, ujung-ujungnya kok suruh nonton Nagare Bosi. Enggak, aku bilang sama Dik ramein lah gitu. Kalau semua enggak, Dik ramein lah depan ya. Nah kami bawa lagu Distance lah tuh. Belum ada seingatku band bawa Distance di Medan. Tapi pas zaman Nagare Bosi, pas kau main itu ada band Jepang lain juga? Yang ikut? Ada pasti. Itu kayak Tosca, Genorox. Tosca aku nggak pernah dengar ya? Selalu tuh kalau Bunkasai langganan lah. Oh iya, Bunkasai, kalau Bunkasai kan lumayan banyak bandnya ya. Jadi agak susah juga taunya ya Nagare Bosi kan ada indinya aja kan. Nagare Bosi itu gede bukan karena aku ya, enggak naik sama-sama, bahaya kan. Kan nggak lagi nih kan Nagare Bosi kan. Iya. Kenapa kok bisa nggak ada lagi? Tapi kan memang orang banyak ada familiar padahal pada saat itu sama Nagare Bosi. Itu kayak yang aku bilang tadi, ini ya kami kan nggak mungkin lah ngeband terus kan. Nah, mungkin yang 3 ini kakak sama abangku Jepang semua. Itu kan satu, yang satu lagi Jakarta, yang satu lagi ke Dumai, drummer kami. Ya udah, mencar lah. Terakhir kali main 2020 tuh. Jadi vakum lah ya. Vakum berapa lama vakum tuh? Ini udah 2024, 4 tahun lah. 4 tahun? Maksudnya kapan terakhir? 2021 ya? Oh iyalah, Nagare Bosinya lah ya. Maksudnya kayak kalau vakum ngebandnya berapa lama? Oh. Atau langsung lanjut ada band lain pada saat habis, itu? padam. Lagi kena COVID ya? Nggak ada lagi tuh. Habis itu, ya udah. Ini aku yang sastra musika ini, yang baru ini, buatnya ini kami bertiga nih. Ada aku, Ibnu tuh kalau ada yang tahu, sama Yapi bertiga. Kami pertama sebenarnya band cover. Ada 2 lagi yang anggota kami, Rai sama Mita namanya. Udah jalan masing-masing lah kan. Udah kami bertiga. Terakhir buat band yuk gitu. Aku ngajak si Prince, Gusti, naik kupingnya tuh. Gusti. Itu ngajak atau kau ambil dari band lain? Tapi aku dengar gitu, direbut paksa nggak? Aku ambil. Oh, Nggak. Ya, Gus yuk, ikut yuk. Ayo, nggak ada masalah kan. Cuma salah ya kan? Salah ya? Enggak kan? Nggak, aku nggak tahu. Ya menurutmu salah nggak aku? Ya aku ngajak, aku ngajak. Kalau kolaborasi itu bisa sama siapa aja. Ya udah. Aku ngajak dia ada kolaborasi. Yang sama Colin juga yang dari MJD. Ya, Colin juga MJD, masih MJD juga kan? Iya, nggak ada masalah kan? Nah, tarik. Terus ada juniorku satu lagi yang dari Sasjep. Ada tuh satu drummernya dari band kawanku juga, itu ku aja, sama Kak Wika ada, itulah sepuh. Dia main saksofon tuh jago, cuma lagi sibuk sama dokter-dokternya. Sama main keyboard kami lah, sekarang lagi Jakarta juga, banyak melancong. Makanya keyboardnya terakhir udah nggak lagi, udah pindah ke Jakarta. Kuliah, cuma kerja pelayaran. Dia ngeri ya. Iya. Kayaknya isinya orang-orang kaya semua ya. Makanya kadang ya kami keyboard perlu lah kadang manggilnya itu kalau ada event gede aja. Betulan puncak. Kau harus balik. Oke. Itu pesawat cuma terjadi ya? Kau yang bayari lah ya? Ya nggak tahu lah, udahlah. Nggak usah bahas. Dah gitu ya, pokoknya pulang. Dah gitu aja. Kalau masalah tiket, dah lah nanti lah. Aman lah ya? Aman lah. Gila. Cukil-cukil sikit. Iya, jangan lah kayak gitu. Dah, terus
Ya udah, ini kami 8 atau 9 tuh ya? 8 ya, Bang? 8 lah terakhir sekarang ya berarti. 8. Sekarang 8. Ya kadang orang kan ada naik turunnya tuh. Ya kami kalau ada event, kami mainnya tuh kalau ada event aja. Di luar dari itu, no lah. Jadi khusus kalau ada event di Jepangan, kalau memang misalnya ada yang nyediain band, kami diajak, oke, ikut. Terakhir main kapan? Kapan ya? Plaza Medan Fair. Ya, di situ. Di Plaza Medan Fair, di gathering Medan Guitar Jam di situ. Kami bawa lagu Jepang. Oh iya. Sebenarnya itulah kita kan ngeband tuh kan nggak boleh bawa ego masing-masing. Prinsip orang beda-beda kan. Tapi kalau aku pribadi, kalau bisa kalau ada band Jepang itu ya udah kita bawa lagu itu Jepang aja semua. Kecuali kalau memang misalnya bawa 9 lagu, 8-nya Jepang, 1 lagu Indonesia gitu. Lagu Indonesia. Kalau gitu-gitu masih oke lah. Wajib, maksudnya kayak opening untuk peramai aja. Oh banyak kali listku tuh kalau untuk lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu yang semangat lah sedikit. Terus ya terakhir kali main di MGJ tuh. Sama kalau event Jepang kayaknya palingan di Little Akiba. Diundang kami kok. Sebelum tanya diundang atau enggak, tanya dulu, eventnya ada atau enggak? Jadi Jelas lah. Budget banyak masa nggak jadi? Itulah dia. Kok mau main di Pekanbaru nggak? Waduh. Itu budgetnya limited tuh. Wah, itulah dia. Kami diundang kok. Boleh nih. Aku dengar malah setiap pengunjung itu nanti beli tiket dapat kamar hotel. Kalau di ballroom hotel. Waduh. Lumayan kan? Gila. Bayar CP Lempol dapat kamar 2 juta. Itulah. Nggak ada hotel. Aku juga mau kok. Kami semua mau. Nah, itulah. Mungkin mungkin kalau main bulan 4 nanti sama bulan 6 kalau acaranya jadi. Cara apa tuh? Ada acara orang yang undang kami juga. Ya, insya Allah acaranya jadi. Ya, semoga jadi. Ya, yang tahu doakan jadi. Amin. Udah lah, mana ya? Udah gitulah. Nah, yaudah kami terakhir main itu di MGJ itu. Sisanya habis. Tadi pas kita ngobrol sebelumnya kita sempat bahas juga. Katanya lagi ada ini nih, OTW lagu. Lagu ada, 1 lagu aja. Kami genrenya. Judulnya ada belum? Judul belum ada. Dibilang pertemanan, iya. Dibilang cinta-cintaan, iya. Cuma kayak menggelikan gitu. Kenapa lagu harus cinta-cinta ya kan? Bromance. Yaoi dong. Cinta-cinta muak kali sebenarnya. Nggak bohong aku. Muak. Jadi kalau bisa temanya yang lain gitu kan. Kayak Supercell tuh kan. Lagunya semangat-semangat semua. Mungkin ya ada lagu yang patah. Membakar lah ya lagunya. Membakar lah. Cocok buat demo. Waduh, nggak gitu. Bahaya kali. Ada kami buat genrenya agak city pop nih, kayak 80-an gitu. 80s Jepang gitu. Masih on progress. Ya. Tapi kan kayak di Jakarta misalnya kita bilang, kan sekarang band-band Jepang itu mereka mulai kayak ngebuat satu tempat buat mereka itu main di situ. Jadi ngumpulin orang-orang yang satu frekuensi buat main di situ juga. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Jadi ini anggaplah kayak dulu kan aku tahu dulu di Pitu Cafe ada bikin kayak gitu kan. Di Pitu Cafe ada band Jepang, mereka kumpul di situ. Jadi orang-orang yang tertarik band Jepang, mereka nonton di situ. Di Medan ada rencana buat begitu nggak? Belum tahu. Cuma dulu aku memang pernah aku diajak ada orang sepuh Kazu itu juga. Kak Meirin namanya, sorry aku lupa mention. Kak Meirin di dalam sama Bang Wiwin. Aku diajak ke Pitu itu. Memang itu lah kayak tempat Cokoreto situ sama dispenser ya dulu. Cokoreto berarti dispenser. Tahu gitu. Iya. Pokoknya di dalam Pitu itulah band-bandnya Jepang katanya. Aku tapi nggak pernah ke situ sih. Cuma kalau memikirkan untuk buat wadah gitu ya mungkin ya. Iya, seru sih kayaknya aku rasa kalau misalnya ada agenda bulanan atau 2 bulan sekali. Kalau kita bisa kayak apalah nyanyi bareng lah, kalian main gitu kan. Mak bilang kalau dibuat wadah kayak gitu yang aktif. Seingatku ya cuma kami. Ya, mau tahu kan nanti bayar gitu. Tapi kan, ada main. kemarin band satu, aku lupa namanya. Kemarin main di mall yang McD Ring Road. Vokal. Di Vokal kemarin tuh ada band juga. Nah, mungkin kalau ya ada nambah lagi 5-6 band mungkin bisa lah buat fair ini kami. Gitu Cafe. Jadi ada kegiatan yang mungkin di luar event-event yang biasanya ada di mall. Jadi agak variatif lah. Betul. Sama ya kalau memang bisa buat itu kenapa enggak ya kan? Cuma sepengetahuanku nggak ada sih. Belum ada lah ya.
Tapi ada Iya, belum keinginan ada, nggak? sorry. Ada keinginan nggak? Keinginan ada loh, wajib. Ya kita get yuk band masing-masing yuk. Khusus yang J-pop-J-popan. Iya, udah lama ya nggak ada ya? Udah lama kedengaran. Nggak ada sama sekali. Bahkan Tapi kau ingat nggak? Dulu kita pernah buat di Millennium. Hah? Itu kan full band. Yang sama batu. itu, Yang acara nggak jelas itu. Dulu kami pernah ngurus event Batu, ya kita bilangnya Batu, nggak usah ini kali. Dulu orangnya udah nggak tahu di mana, ya itulah. Ini paling kasihan, asli sih, kejam kali. Itu rezim paling jahat, manusia paling jahat yang pernah kulihat lah. Aku bahas orang ini, gibah nih aku. Dulu kami buat wadah, iya, aku sama dia lah Dom. Kita buat ini aja, dia katanya. Kalau yang dibilang Om Bal itu kan itu untuk band. Kalau yang di versi dia yang kami zaman milenium itu untuk rap itu semua disatukan. Iya, ingat aku. Udah bubar kayak nggak tahu aku ya, nggak ada ininya. Ya, Jadi dia kayak macam ngebuat satu apa ya? Dia kayak ngerangkul sini. Dia ngambil inilah apa namanya? Profit. Iya, dia inilah memanfaatkan setiap pihak gitulah. Iya. Ini udah gibah kami ini, nggak apa-apa. Orang cuman di luar itu maksudnya itu bandnya banyak pada saat itu yang ikut. Banyak kali. Orang si ini juga siapa tadi yang kau bilang yang 3 orang ini Gilang si Gilang sih, Depan. Itu kan main juga di situ. Ada pernah. Cuma Yang kau jadi dewa judi kan? Panitia. Aku panitia enggak kan? Enggak ingat saya aku. Ingat. Panitia dong. Panitia menang lomba. Gak ingat sih aku tuh. Jadi memang untuk meramaikan kenapa enggak lah ya kan. Ya udah di situ band-bandnya ada juga, yang rap-rapnya ada juga. Tapi terakhir ya Terbangkalai yang ngurus nggak ada. Aku jadi MC tuh pertama kali. Kok jadi apa aja? Jadi MC panitia sama peserta enggak? Itu kan 2 kali kita buat kalau nggak salah di situ. Yang sama Batu, yang untuk Jepang kita, ya oke, aku panitia. Tapi setelah yang sama Batu itu, yang event keduanya, yang di Millennium juga, aku jadi MC. Sama lupa cewek aku namanya. Itulah Ya, pokoknya. itulah. Maunya ada lagi ya sekarang ya, supaya nggak event tuh cuma ya cosplay aja. Iya, harapan gue sih kayak gitu. Jadi kayak kita kan bisa ngumpul ya kan. Iya. Jadi yang diundang tuh nggak itu aja. Benar. Harap. Udah, kok agak berat gitu kau? Enggak, itu aja maksudnya ya bagus lah kami diundang kami main. Cuma kan kalau bisa ada yang lain, ayolah join rame kalau gitu. misalnya ada persaingan dalam artian positif ya, Iya. ada peningkatan yang signifikan. Betul, itu dia. Jadi kan ada band lain yang ikut juga, mantap lah kayak gitu. Jadi pun ada saingannya ya kan. Kalau khusus di Jepangan ya. Kalau di luar dari itu angkat tangan lah, bukan genre kami. Benar. Oke, ini kita bahas ke yang orang mungkin tahu dan tidak tahu. Kau ini kan admin Kosmed. Aku takut ditanya kayak gini, cuma aku akan menjawab sebisaku ya. Sebenarnya, kenapa kok bisa jadi admin Kosmed? Yang masih aktif aku. Ya, udah ini ya. Kemarin udah mulai banyak yang hilang ya. Ya, aku masih aktif. Kalau untuk penyuluhan ke orang-orang aku masih bisa. Iya. Itu satu. Dibilang aku nggak mau pede pula, tapi ngayom, oke lah, bisa lah. Iya, kalau dari aku ngerasa kau memang orang yang bisa ada di setiap lapisan lah. Iya. Bisa menjadi orang yang mengkomunikasikan orang-orang. Kadang kan kayak Darin terlihat galak gitu. Iya, jadi aku sama Darin ini yin and yang. Cuma kalau di podcast kemarinnya si Darin, kalau dia di DM, kalau balasannya galak-galak kali kan. Kalau kalian ngerasa ada yang beda dari situ, kalau ada yang polos itu aku. Itu aku yang balas. Nggak ada yang lain. Jadi inilah. Jalur damainya lah. Iya. Ini wah riba. Kalau aku ya udahlah balas. Cuma bener aku dari belakang kadang ngomong sama Serdarin tuh kayak ini kayak mana jawabnya Om ya? Maksudnya Ser ya. Kayak jawabannya kayak sesuai yang dibilang Serdarin itu nggak ada yang masuk akal. Jadi kayak kau udah lihat di flyer tuh jam 5 misalnya. Dah, jam berapa Bang mulainya? Ya ngapain kau tanya gitu. Itulah Indonesia krisis literasi.
kurang membaca, itu dia. Jadi kalau bisa, kalau ada event tuh dibaca dulu flyernya tuh habis-habis gitu. Kadang pun pertanyaannya ada yang kayak, Min boleh bawa orang tua nggak? Siapa yang larang? Adik yang larang siapa? Nggak ada. Mungkin gitu. kalau misalnya ada larangan yang di luar dari kebiasaan aturan mungkin. biasanya, ya pasti bakal dipublikasikan lah ya. Pasti itu pasti di belakang flyernya kalau kalian slide page itu pasti ada aturan-aturannya di situ. Itulah. Sama ya paling kenapa tuh? Tapi kan Om nanti aku juga. Om lah yang bilang tuh, kenapa tuh? Aku pasti akan membantu sebisa aku lah untuk naikkan nama Cosmed ini jadi lebih baik kan gitu. Aku kalau ada Kalau dari aku, kau kan jatuhnya dari rekomendasinya dari. Iya. Pada saat itu memang Cosmed itu adminnya kalau nggak salah. Ya udah, Sisa, aku udah jadi admin tahun 2018 kan. Bang Misi, Steve, Kak Titin, Darin. 4. Cuman emang aku udah masih ada di dalam grup Iya, admin yang Cosmed sebelumnya. Iya, Nah, tapi udah pada nggak aktif lah ya. Aktif cuman Darin sama Titin. Nah, habis itu kekurangan tenaga lah. Darin ada nggak? Inilah rekomendasiin kau Iya. sebagai admin. Yaudah, karena dirasa juga cocok dan kau juga bersedia, Iya. lanjutlah jadi admin. Betul. Tapi susah nggak jadi admin? Dibilang jadi susah pro kontra sebenarnya Om. Maksudnya kayak yang kita buat itu yang itulah apa bahasanya yang menurut kita buat apa menurut kita Ya, benar bagus buat kebersamaan, buat banyak kebersamaan orang. tapi ada yang merasa itu salah gitu Ah. ya itu yang memang harus dihadapi lah ya kan. Iya, iya. Dikasih tahu lah A B C D E nya kayak gimana gitu. Cuma kalau bilang susah untuk sekarang masih terkontrol lah, yang susah kali nggak ada. Paling sebenarnya oke, admin kan pasti ada plus minusnya. Iya. Kan plus minus. Kalau yang di Darin sama Riksan, orang tuh berani Iya. barbur orang. Kalau aku nggak, maksudnya dalam artian kayak aku masih ya oke lah, agak berseberangan sama Mencari prinsip jalan damai lah ya. Iya, sama prinsipku nih kayak kalau orang bilang, Mbak, ini misalnya ini band aja, aku merasa dia nggak usah di band, tapi di satu sisi ini kok memang harus, jadi aku harus kayak mana? Gini aku masih, Iya. masih gini dia. Makanya Susah lah ya. iya. Apa ada mengutarakan isi hati susah lah ya. Makanya kalau si Om ini pernah ngasih tahu, aku masih kayak minimal ada pendirian lah gitu kan. Jadi kalau sebelum aku buat sesuatu aku pasti nanya orang ini. Makanya orang ini kalau pasti marahi aku karena ya aku apain lah sendiri gitu. Kenapa nggak kau aja gitu? Ya aku ya namanya masih belajar ya ya. Kalau bisa ya tapi lama-lama bisa sih. Cuma ya itu aku kalau mau ngambil keputusan tuh aku harus nanya yang lain. Jadi ini dia. Inilah ya, dapat lah, match lah ya. Dapat. Nah, kadang pun aku nanya sama Kak Titin juga, Kak ini bagus Kak, ini gimana Kak gitu. Cuma kalau memang ada yang orangnya gini kali, orang itu dua lah, aku join. Orang itu dua gini, aku kita gini aja nggak sih, gitu lah. Jadi itu lah, aku bertiga orang nih, ini yang karena kan Kak Titin kan masih di luar kota, Jepang, di Jepang ya. Mungkin Kak Titin masih bisa ngasih saran lah ke kami. Sama di dalam tuh kan ada pengawasnya juga, ada advisernya, itulah. Jadi ya, di dalam tuh masih Perlu banyak kepala. ya perlu banyak kepala, membimbing lah gitu-gitu. Ya. Makanya Ada kalau- kejadian yang ini nggak yang biasanya kalau admin itu kadang ada laporan-laporan pada saat di event. Ada yang aneh nggak? Laporan aneh kah atau kejadian aneh yang kayak aduh kenapa Aku- kayak gini? Aku nggak usah sebut merek, tapi pasti udah pernah kena lah rata-rata ada yang stalking gitu-gitu. Pun pernahnya ngibak itu, udahlah stalking itu udah pernah kami urus juga. Kadang kita mau ngapain negur orang yang stalkingin loh, orang ini nggak normal memang. Mikirnya kayak gitulah, bahasanya kayak gitulah. Kadang ada yang aku bilang nggak normal karena gini, dia udah ditegor, dibuatnya lagi, gitu. Jadi ini orang sadar nggak sih gitu. Jadi kadang aku ngambil kesimpulan sendiri lah otomatis karena memang akan terus dibuatnya gitu. Orangnya agak ada sorry to say ada kekurangannya. Iya, ada orangnya. kekurangannya. Oke lah kalau itu ya udah kita maklumi, tapi kalau masih ada kayak gitu ya pasti kami tegur dari yang pengawas itu. Pertama levelannya dari pengawas dulu atau dari admin dulu. Tapi biasanya dari pengawas
ada yang misalnya ya pengunjung atau yang cosplay ngadu ke pengawas, dari pengawas kalau nggak bisa ke kami langsung, atau kami langsung sekali dua. Kalau yang kayak kemarin kami di Delhi, kami sekali dua aku sama Diki tuh. Ngapain yang stalking ini? Ya udah clear. Kami tanya kenapa? Gak ada, aku cuma jalan-jalan. Gitu. Oke. Ya itu bukan jalan-jalan, kan meresahkan kan. Iya. Gak akan kuulangi lagi. Dibuatnya lagi. Jadi kami ngimbau buat yang kena stalking kayak gitu, langsung ngadu aja ke admin atau ke pengawas, atau kalau ada lihat-lihat ya kawan-kawan yang lain bisa lah. Jadi nggak harus, maksudnya nggak Cari pertolongan terdekat dulu. iya, pertolongan terdekat. Cuma kalau memang nampak kami gini-gini aja, lambaikan tangan, bang udah bang gitu. Buat bang. Ah, bang udah bang gitu ngadu aja langsung ke kami, atau kalau ada masalah-masalah lain bisa lah aduin ke admin. Insya Allah bisa kami selesaikan lah. Tapi pun ada juga masalah yang nggak terselesaikan. Iya, karena admin itu kan ya sebagai orang yang berusaha buat ngebantu, Iya. bukan polisi. Iya, Kadang itu. ya itu kan ada juga kan harapan-harapan orang buat bantu menyelesaikan masalah-masalah yang jenisnya itu ngarahnya ke kriminal, penipuan. Ya kadang, Min, selesaikan nih Min. Min, ini aku pernah itulah bahasan kami kemarin apa yang lalu-lalu. Ini jadi kerja ini jadi admin di sana atau komunitas sana gimana? Nggak ada mau mempermasalahkan dia segala macam. Itu kan kayak yang Om bilang itu masalah udah di kriminal. Kami Nggak tahu, paling cuma buat himbauan ya, lah, sama paling buat buat himbauan blacklist lah kan. himbauan sama blacklist gitu. Karena di luar dari itu kalau dia masih datang ya balik lagi lah. Kalau memang bisa kami tegur, bisa kami tegur. Kayak yang kemarin ada kami ban orangnya, dia datang, sebenarnya dia boleh datang, cuma nggak boleh cosplay. Iya, kadang kan cosplaynya sering di area umum kan. Iya. Artinya kalau misalnya kita ngelarang orang buat datang ke area umum kan aneh kan. Ya kalau mau jadi pengunjung silahkan, mau kau makan kayak mau ngobrol sama kawanmu silahkan, cuma jangan cosplay karena hitunganmu tuh udah di ban. Nah, gitu. Untuk sementara yang di grup di cosplay ini yang di ban ada 2, nggak usah sebut merek, orang pun udah tahu gitu aja. Nah, itu Beda lagi yang di ban memang karena dia hitungannya udah masuk ke kriminal, betul, meresahkan. Yang satu meresahkan, yang satu kriminal. Iya. Itu dia. Benar-benar. Gitu. Terakhir nih deh, nyesal nggak jadi admin? Enggak. Enggak. Kalau aku nggak bohong, kalau bisa aku sampai tua jadi admin, aku bakal jadi admin terus. Aku bakal tetap datang ke event. Cuma ya prinsip orang kan beda-beda kan. Ya pasti kalau aku pribadi, aku akan tetap ke event, aku akan tetap ngontrol kalian gitu. Aku entah kenapa aku ngerasa di situ jadi apa QC ya, quality control ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, makanya kalau kalian lihat aku keliling-keliling tuh selain berfoto, aku nengok-nengok. Jadi aku nggak diam. Jadi keliling Delhi, wah, aku seringnya ke di Delhi sama Pantau lah ya. Pantau. Cuma kalau ada event yang lain ku datangi ada juga kadang. Nah ya melihat aja lah gitu. Ada masalah nggak nih segala macam. Ya sambil jumpa-jumpa kawan juga lah gitu-gitu. Makanya kadang kan orang nengok aku dengar isu-isu nih. Ini kawan nih kerjanya datang cuma foto aja katanya. Kerjanya nggak ada. Aku digitui, ya aku kasih tau lagi. Aku keliling-keliling tuh nggak main-main, makanya kalau kalian kayak tawaf aku, kayak tawaf di Mekah, kayak tawaf di Mekah itu. Jadi aku selain foto, aku jumpa kawan, ya aku sapa, aku lihat. Kalau ada masalah kiri kanan, aku datangi. Ada yang ngadu kadang sama aku juga, ya aku datangi. Ada masalah apa, segala macam. Gitu-gitulah. Suka dukanya ada. Cuma kalau dibilang nyesal, kosmet harga mati. Iya. Itu dia. Oke lah deh, thank you karena udah mau sharing Siap. dan menjadi admin yang baik. Amin. Setidaknya menjadi sisi baik lah. Iya. Yin yang kayak yang gue bilang tadi sama admin lain, gini dah sedikit. Oke. Buat kalian yang suka nih sama ngefans sama Dede, Waduh. jangan lupa follow IG-nya Dede. Iya, bawah sini aku buat ya. Iya. Bawah sini. Nanti dia edit. postnya di atas. bisa. Follow aja, follow. DM kawan-kawan aman terus. Apa Soy Day Blue ya? Iya, Soy Deblo, ukuran kecil semua. Oh, Soy Deblo _, sorry. Udah nampak tuh PP-nya kayak gini. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kazariu sama satu lagi KZR.ing. Itu kalau kalian ada event promosi ya, Boleh silakan.
Kalau kalian jumpa event dari KZR, datanglah. Pokoknya top chair nggak akan nyesal. Buktinya pun udah kalian rasain sendiri. Nah, itulah kualitasnya udah ada lah. Itulah dia. Oh, jangan lupa follow. Ya, follow. Kazariu. Ya, Kazariu. Tadi udah ada Kazariu. Oh, udah. Kuulang. Subscribe Kazariu. Subscribe ke Kazariu wajib. Nah, nanti ini kalau aku share ke story, kalian harus follow. Kalau kalian nampak itu harus langsung kalian follow. Ya. Sama nanti ini channelnya mau kubah sih, jadi KZR Team. Oh, bisa. Karena mungkin rananya nggak bakal cuma di Kazariu aja, ada banyak lah. Mungkin yang bisa kita kolaborasikan nanti ke depannya kan, mana tahu kan? Bisa. Atau kita mau bahas wibu-wibu aneh? Bisa. Oh, sebelum closing, kapan next event Om? Oh. Next eventnya itu ada di dari nanti. Oke. Oke, thank you semua yang udah nonton. Bye bye.